ini untuk prevalensi stunting menurun dengan signifikan. Pada tahun 2021 kita berada di angka 19,7, turun di tahun 2022 menjadi 10,4, dan tahun 2023 kita ada di angka 7,1. Dan mohon izin Pak Kaper, saya sekarang sedang kegiatan di klub BIM ya, BIM PKN 2, dan saya juga melakukan inovasi terobosan karena di Rembuk Stunting tahun 2023 Pak Wali Kota kita mentargetkan jangan hanya 7%, harus diturunkan, dan insya Allah di tahun 2024 Pak Wali Kota mentargetkan kita ada di angka 4%. Dan terobosan saya tadi saya sudah sampaikan ke Bapak, itu namanya Metromas Bersaing. Jadi itu merupakan sebuah singkatan mengoptimalkan Metro itu singkatan Metro Bersaing ya, Metromas Bersaing. Metro itu mengoptimalkan terobosan, itu disingkat menjadi Metro. Mas itu membangun aliansi yang memang sudah bagus tadi, aliansi strategis untuk kita bersinergi atasi stunting. Jadi yang panjang sesuai juga nama kantor sepanjang tadi saya singkat menjadi Metromas Bersaing, dan ini merupakan gerakan dalam rangka juga mendukung visi-visi Bapak Wali Kota Metro untuk gemerlangnya dan juga jangkauannya Bapak Wali Kota Metro. Dan ini insya Allah dengan kita bersinergi kerjasama dengan baik dengan mitra kita, dan hari ini kita mengadakan pelayanan juga Pak Kaper, kami sudah kolaborasi baik dengan mitra di dalam pelayanan. Kita bermitra dengan rumah sakit, dengan puskesmas, dengan praktek mandiri bidan, dan hari ini kita melaksanakan kegiatan pelayanan untuk peningkatan cakupan NKJP yang kebetulan kemarin hasil koordinasi kami dengan Direktur Rumah Sakit Bantul kita laksanakan pagi ini di Rumah Sakit Bantul. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang hadir di aula ini atas kerjasamanya, dan terima kasih kepada Ibu-Ibu kader yang sudah kemarin mencari akseptor untuk kita lakukan pelayanan pada hari ini. Semoga dengan meningkatnya capaian untuk NKJP di Kota Metro itu bisa menjadikan program Bapak Bencana di Kota Metro itu bisa menjadi lebih baik lagi. Dan untuk total fertility rate kita di Kota Metro, Pak Kabar, saya laporkan kita berada di 2,1 di tahun 2022. Di 2023 itu ada di 2,05. Artinya kita sekarang ini tinggal bagaimana justru kita mempertahankan untuk berada di angka 2. Jangan sampai ada di bawah 2. Dan ini tidak mungkin kita bisa lakukan sendiri Pak Kabar. Keberadaan mitra BKKBN menjadi unsur yang sangat penting. Mengapa demikian? Halo. Hai. Karena keberhasilan Bangga Bencana ini tergantung dari bagaimana kita bersinergi dan berkolaborasi dengan baik dengan mitra-mitra kita. BKKBN tidak mungkin akan bisa mencapai target. BKKBN itu tidak ada apa-apanya tanpa bantuan dari mitra BKKBN. Artinya bahwa hubungan baik dengan mitra yang selama ini sudah cukup baik, itulah tugas kita semua untuk kita bisa lebih baik lagi untuk bersinergi. Dan mohon izin Bapak Wali Kota, salam untuk Pak Kaper. Beliau salam takjil karena beliau ada hal penting yang memang tidak bisa diwakilkan karena beliau sedang mempersiapkan untuk pencalonan dan sebagainya. Banyak hal yang harus diselesaikan oleh Bapak Wali Kota. Dan salam dari Bapak, semoga kegiatan kita hari ini bisa berjalan dengan baik dan sukses sesuai dengan harapan dari Bapak Kaper yang hari ini sudah berkesempatan hadir, karena Pak Kaper ini tidak semua kabupaten kota dengan kesibukan beliau juga hadir. Dan alhamdulillah kemarin saya menelpon beliau dan saya minta untuk Pak tolong dong datang ke Metro, dan alhamdulillah beliau bisa hadir. Tepuk tangan dong untuk Pak Kaper. Terima kasih Pak Kaper, dan juga terima kasih kepada narasumber yang kemarin sudah diundang oleh Pak Sekda untuk hari ini bisa bersamai di pertemuan kita hari ini. Pak Kaper, di sini ada Pak dari Dandim, kemudian ada dari Dinas Kesehatan, ada dari PKK, dan nanti dari PDKB. Saya sendiri yang akan menyampaikan karena saya senang ketika bisa bertemu langsung dengan mitra kita, karena itu tadi Pak Kaper
program tanggap bencana bisa berhasil apabila kita bersinergi dengan baik dengan mitra kita di tingkatan semua lini, baik di tingkat kabupaten kota, kecamatan, kelurahan, bahkan kader dan semua elemen masyarakat. Saya rasa itu dan semoga kegiatan kita bisa berjalan dengan baik dan saya berharap nanti Pak Kaper memberikan sambutan arahan sekaligus membuka untuk kegiatan kita hari ini secara resmi. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan kepada Ibu Kepala Dinas PPPA BPKB Kota Metro. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya mari kita dengarkan bersama sambutan dan arahan Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Lampung, Dr. Nur Rizky Permanajati MH, yang sekaligus membuka acara kita pada hari ini. Kepadanya disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Tabipun. Yang kami hormati sahabat saya, Kepala Dinas P3AP BKB, Bu Ningsih, besar itu sendiri. Luar biasa. Beri dulu plus bahwa ini karena baginya paling cerah sebenarnya kita semua. Cerah. Yang saya hormati dari Kepala Dinas Organisasi Perangkat Daerah di Pangkat Provinsi Kesehatan, terima kasih Pak Jajaran. Yang saya hormati juga dari mewakili dari 0411 Bapak NN. Kemudian ada Ibu Persekda juga sudah ikut hadir, terima kasih. Kemudian para narasumber tadi baru masuk ngomong dari Kantor Bidan Indonesia Ibu, ya, terima kasih Bu Bidan. Kemudian langsung juga dari TNI Polri yang sedang hadir pada pagi hari ini. Kemudian tentunya yang punya wilayah tuan rumah Bapak Lurah, terima kasih Pak Lurah dari Sumber Sari Bantul untuk berkenan memberikan tempatnya. Kemudian tentunya para Babinsa, Babinkamtibmas, perangkat desa, tokoh agama, tokoh masyarakat. Kemudian tak lupa Ibu perwakilan dari tim penggerak PKK juga terima kasih terus berkolaborasi dengan kami dari IPKB, petugas awal KB, dari ketua beserta rekan-rekan sekalian, dan tentunya seluruh hadirin yang berbahagia. Pertama-tama tentunya kita aturkan rasa syukur kita pada Allah Tuhan Yang Maha Esa atas karunia-Nya nikmat sehat, rasa aman, maka kita bisa berkegiatan dengan tenang, ya. Apalagi di antara kita ada bapak-bapak TNI dan dari Polri, insya Allah. Dan kita syukuri pada pagi hari ini kita bisa hadir untuk mengikuti kegiatan intensifikasi dan integrasi pelayanan keluarga berencana kesehatan reproduksi di wilayah khusus tahun 2004 dan juga dibarengi dengan momentum yaitu Hari Kontrasepsi Sedunia. Saya mengucapkan secara langsung terima kasih khususnya pada Bapak Wali Kota, pemerintah Kota Metro yang pada hari ini menjadi Bapak Ibu Wahyu yang sudah memfasilitasi kegiatan kami pada hari ini, dan secara umum program bencana juga digelorkan di Kota Metro. Jadi tadi disampaikan memang BKKBN ini organisasi lama Bapak Ibu, ya. Pernah berjaya pada masanya, kemudian berjalannya waktu lingkungan strategis berubah, namanya agak-agak lambur hilang. Bahkan di kabupaten kota dianggap sudah tidak ada. Tetapi pada tahun 2021 kami diberi mandat oleh Bapak Presiden terkait dengan percepatan penurunan stunting. Alhamdulillah BKKBN mulai saya bisa terdengar lagi Pak. Ditambah lagi memang BKKBN itu ada bergerak di area mana? Area kita adalah area penggerakan. Kita melakukan namanya BCC,
behavior change communication. Itu adalah suatu perubahan perilaku. Bagaimana bisa mengubah perilaku itu butuh proses yang cukup lama. Efeknya ternyata kadang orang nggak sadar kalau pekerjaan BKKB yang sudah sekian lama itu ternyata sudah menjadi bagian dari diri kita. Di sini sudah menikah semua, Bapak Ibu? Sudah menikah semua? Sudah ya? Oh, ada yang belum ya? Tapi yang sudah menikah sudah pernah menggunakan alat kontrasepsi, Bapak Ibu? Masa? Nanti saya bagiin nih. Tapi kalau Bapak Ibu tahu proses untuk bisa kontrasepsi diterima oleh masyarakat dan menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari, itu prosesnya sangat lama. Ya, karena orang yang di program KB ini beda sama di kesehatan. Kalau orang kesehatan itu digarap sehat sampai sakit. Orang sakit itu gak usah digerakkan, Pak, dia akan datang sendiri mencari pertolongan. Tapi orang program KB itu orang sehat, Pak. Ya Bapak Ibu ya, kalau dia nggak paham benefitnya, apa keuntungannya, dia nggak paham kenapa saya ikut KB, nggak mau. Dan resikonya lebih berat, karena digarap orang sehat, jangan sampai pasca pelayanan pulang sakit. Kalau orang sakit datang udah sakit, pulang sakit wajar. Ini KB, orang sehat datang dilahirkan sakit berat. Ya, jadi ini memang proses cukup lama dan keberhasilan ini itu tidak lepas dari peran mitra tadi. Ya, dari Bapak TNI, kepala BKKBN pertama itu tentara, Bapak Ibu. Ya, jadi kepala BKKBN pertama itu tentara. Karena zaman dulu harus dilindungi pergerakannya. Dulu mau pasang KB-nya kejar-kejar pakai golok katanya gitu kan, gitu ya. Gitu. Kemudian ada mitra yang sangat strategis di sini. Semua strategis, tapi ada yang sangat berperan penting, yaitu rekan-rekan dari bidan. Maka ada tagline-nya, ada KB, ada bidan, ada KB. Makasih teman-teman dari IBI yang bersama kami, tentunya dari PKK juga dan semua mitra ya yang ikut mendukung program Bank Rencana. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, BKKBN mempunyai tugas dua. Dari undang-undang itu yang pertama adalah mewujudkan penduduk tumbuh seimbang. Tadi Kota Metro sudah di angka 2,1 dan kita nggak boleh turun lagi sampai 2,1 karena kalau sampai turun kemungkinan akan masuk ke fase depopulasi, penduduk kita akan turun terus. Maka kita akan pertahankan angka 2,1. Total kepentingan sudah tercapai. Tetapi ada satu yang namanya unmet need. Unmet need ini terkait dengan bagaimana hak masyarakat, hak individu untuk mendapatkan pelayanan kesehatan reproduksi. Salah satunya adalah pelayanan KB. Bagaimana kita bisa memberikan pelayanan, memberikan kualitas kesehatan kepada ibu-ibu. Ya tadi bagaimana kita mengupayakan gerakan mencegah 4 terlalu. Jangan terlalu muda, jangan terlalu tua, jangan terlalu banyak, jangan terlalu dekat punya anaknya. Ini akan berefek terhadap kualitas dari si ibu dan juga angka kematian pada ibu dan anak. Ya, jadi KB ini memang adanya di hulu. Kalau KB ini berhasil, masalah di belakangnya itu bisa selesai. Tapi kalau KB-nya nggak beres, permasalahannya banyak. Ya. Karena ini bisa saya mengulas sedikit saja. Dan tadi selain juga kita mewujudkan tumbuh seimbang, kita juga bertugas untuk mewujudkan SDM yang berkualitas. Makanya kenapa dengan kaitan dengan stunting? Karena stunting ini generasi masa depan. Kalau dilahirkan masih anak stunting itu anaknya mohon maaf bodoh anaknya. Bagaimana Metro bisa maju kalau generasi depan anak-anak dilahirkan itu kecerdasannya di bawah rata-rata. Nah pada hari ini tentunya di verifikasi ini kita ada target ya. Kita ingin meningkatkan kesertaan ber-KB khususnya metode kontrasepsi jangka panjang agar tadi jarak anak 1 dengan 2 itu bisa sesuai, tidak terlalu dekat, diberikan pola pengasuhan yang baik. Nah maka tadi dibantu dengan kegiatan sosialisasi ini. Jadi selain kegiatan sosialisasi ini juga ada juga kegiatan pelayanan. Bapak Ibu yang kami hormati, sekali lagi kami sampaikan kegiatan hari ini sebenarnya sudah yang
mungkin ke-9 kalau saya nggak salah. Karena ada di 12 kabupaten kota yang akan dilaksanakan, dan salah satunya hari ini juga dilaksanakan pelayanan KB di RSUD Sumber Sari Bantul, Kecamatan Metro Selatan, Kota Metro. Kami berbahagia, mungkin ini beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih atas dukungan dari mitra khususnya Kota Metro, dan kegiatan hari ini mudah-mudahan berdampak positif ya terhadap kesehatan masyarakat dan bisa meningkatkan angka harapan hidup dan mereduksi angka stunting di Kota Metro. Akhir kata, saya ucapkan selamat mengikuti pertemuan pada pagi hari ini, dan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim atas nama kita semua, maka kegiatan intensifikasi dan integrasi pelayanan KBKR di wilayah khusus tahun 2024 Kota Metro dibuka secara resmi. Mohon maaf atas kalau ada kata yang berkenan, dan saya mengucapkan terima kasih. Posyandu dalam mendukung pelayanan KBKR. Jadi Bapak Ibu sekalian, seperti tadi sudah saya sampaikan di saat pembukaan sebelum pembukaan Pak Kanker, bahwa dari apa yang kita sampaikan, keberhasilan BKKBN itu tergantung dari mitra. Bagaimana kita bisa bersinergi dan berkolaborasi dengan mitra. Ini nama saya Bapak Ibu, saya Wahyu Ningsih, dan saya dari tahun 90 sampai 2017 tanggal 5 Januari saya dari Dinas Kesehatan, dan selanjutnya saya pindah ke kantor yang baru yang namanya panjang tadi, sampai UKT aja nggak hafal dengan dinasnya sendiri. Pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana. Jadi kami mengaku dari satu kementerian yang namanya BPPA dan BKKBN. Makanya wajar kalau namanya sangat panjang Ibu sekalian. Nah, Bapak Ibu, tadi sudah saya kulik di awal bahwa BKKBN tanpa mitra kita tidak bisa mempunyai hasil kerja yang maksimal. Jadi bagaimana kita tergantung dari kolaborasi, sinergisitas antara BKKBN dengan siapa? Stakeholder. Dengan siapa lagi? Dengan TPPKK dari tingkat kota, kecamatan, kelurahan, dasawisma. Kemudian dengan mitra BKKBN, terutama seperti hari ini kita melaksanakan pelayanan, mitra kami ada dengan kesehatan, baik itu melalui rumah sakit, puskesmas, ataupun melalui klinik praktek bidan mandiri. Kemudian tenaga lini lapangan, kami mempunyai tenaga lini lapangan. Ini mungkin teman-teman PKB sedang ada di bawah ya, di rumah sakit. Kami punya PKB di Kota Metro ini sebanyak 13 orang. Kami punya balai sebanyak 5 balai di kecamatan. Jadi itulah perpanjangan tangan dari BKKBN pusat. Jadi mereka itu dari pusat tetapi ditempatkan di Kota Metro seperti itu. Kami punya kader kami banyak, kader PPKBD, sub PPKBD, kader kota, dan kita punya kader TPK. Tim pendamping keluarga kita sebanyak 390 kader dalam rangka untuk pelaksanaan percepatan penanganan stunting di Kota Metro. Kemudian siapa lagi? Masyarakat. Tanpa peran aktif masyarakat juga program kami tidak mungkin terjadi keberhasilan, karena masyarakatnya mempunyai peran yang sangat penting sekali karena mereka lah objek kita. Kemudian dunia usaha pun kita juga libatkan karena mereka juga mempunyai peran untuk bagaimana tujuan pemerintah pusat itu bisa tercapai. Kemudian media juga seperti itu. Jadi media itu perannya besar. Melalui pemberitaan, kemudian media kita bisa lewat media online dan lain-lain ya. Semua itu mempunyai peran yang sangat banyak untuk bahwa bukan kita lihat, tapi apa yang kita kerjakan itu kita publikasikan. Jadi itu berfungsi juga untuk keberhasilan program Bangga Kencana. Jadi Bapak Ibu, BKKBN itu bukan siapa-siapa. BKKBN itu bukan provider. Jadi keberhasilan tergantung bagaimana dengan mitra. Mitra kami ketika melaksanakan pemasangan alkon itu tergantung dari mitra kita di Vaskes. Kami hanya supplier. Kami dari BKKBN itu Bapak Ibu mengedrop berapa
kita melakukan itu secara rutin supaya kita bisa menjamin bahwa kebutuhan alat kontrasepsi di kota metro itu tercukupi dan itu gratis. Nah, karena itu dari pusat juga gratis. Kemudian Bapak Ibu di sini bisa saya sampaikan bahwa kriteria kami bermitra dengan Vaskes itu ada beberapa kriteria yang memang sudah ditetapkan dari BKKBN Pusat. Yang pertama bahwa mitra kami itu harus sudah terregister dalam K0 KB dan telah bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Kemudian memberikan pelayanan kontrasepsi sesuai dengan kapasitas dan kewenangan Vaskes keluarga berencana itu. Kemudian memiliki sumber daya yang berkompetensi atau berstandar untuk memberikan pelayanan kontrasepsi. Kemudian melaksanakan sistem data dan informasi manajemen logistik BKKBN. Kami ada aplikasi Bapak Ibu, jadi nanti teman-teman tinggal menginput saja dan nanti tidak lagi mitra kami itu mengajukan permintaan alkon. Kami cukup membuka aplikasi, kita tahu kebutuhan alkon di mitra kami di rumah sakit mana, di Vaskes, puskes mana, itu bisa terbaca di situ dan nanti kami tinggal mengedrop sesuai dengan yang ada di permintaan sesuai dengan di aplikasi yang dibutuhkan oleh mitra kita. Kemudian melaksanakan sistem recording reporting dari pelayanan kontrasepsi yang dilakukan. Kami mempertanggungjawabkan dari semua alkon yang kita berikan itu dengan kita meminta pelaporan. Jadi itulah yang kami input di dalam pelaporan yang namanya SIGA, dan itulah suatu bentuk misal Vaskes A kita drop alkon ID 100 bahwa benar 100 itu terpakai, by name, by address, by name itu ada. Itulah pertanggungjawaban kami, dan kami untuk pendistribusian segala macam itu free ya, semua gratis. Kemudian bersedia melayani peserta jaminan kesehatan nasional dan PUS, Prasejahtera dan Sejahtera 1 atau Jamkes di sini yang ber-BPJS. Kemudian Vaskes yang belum memiliki standar penunjang pelayanan kontrasepsi atau sudah memiliki tetapi dalam kondisi rusak atau tidak layak pakai. Jadi kami melalui dana BOKB sah-sah saja ketika sudah bermitra kami memberikan peralatan yang dibutuhkan oleh mitra. Jadi itu diperbolehkan. Kemudian Vaskes ada yang belum menerima sarana penunjang pelayanan kontrasepsi dari bidang kami. Jadi nanti kita biasanya dari tim yang ada di bidangnya PK ini turun untuk menginventarisasi ada nggak kekurangan sarpras, seandainya memungkinkan dan itu ada di menu dak, biasanya kita akan usulkan. IUD atau spiral ini ya, lebih dikenal spiral ya. Oke, kemudian kalau kontrasepsi mantap apa Bu? Masektomi, tubektomi, pinter-pinter semua yang dibuka dari ini. Nah ya Bu ya, kita bahas satu-satu. Kontrasepsi hormonal ya. Nah, tadi contohnya sudah disebutkan, ada pil, ada suntik, ada implan atau susu ya. Nah, ini kontrasepsi hormonal ini adalah metode kontrasepsi dengan mengatur hormon reproduksi dalam tubuh ya. Tersedia dalam 3 jenis, ada pil KB, suntik KB, ada implan atau susu. Nah Bu ya, ini ada pil KB Bu. Pil KB ini ada 2 macam juga Bu. Ada pil yang biasa dan ada pil untuk ibu menyusui. Bedanya apa Bu? Kenapa? Ya, isinya yang beda ini ya, hormonnya yang berbeda. Kalau yang di posyandu didistribusikan pil Bu. Kadang-kadang ya, itu biasanya pil yang biasa ya, pil yang biasa. Nah kalau pil biasa isinya ini kombinasi ya, ada hormon progesteron dan hormon estrogennya. Kalau yang pil menyusui hanya hormon progesteron. Biasanya kalau yang pil yang biasa ini ada 7 pil yang warnanya beda atau bentuknya beda. Itu namanya placebo. Oke. Ya, ini ya Bu ya. Nah, pil KB tersedia ada 2 jenis kemasan. Ada yang kemasannya untuk 28 hari, dan ada yang untuk 21 hari. Nah, ini ya Bu ya, kelebihannya apa kalau pil? Gampang dibeli, gampang didapat ya. Kemudian
mudah untuk digunakan. Kemudian kalau kita mau hamil, nggak nunggu waktu ya Bu ya, nggak kita minum maka kembali kesuburan. Nah ya, kalau kekurangannya Bu, ini ya, pil ini sering lupa nggak ibu-ibu? Iya, itu penyakitnya kalau pil ya sering lupa. Tapi ini tidak melindungi dari penyakit menular seksual ya. Pil ini dapat meningkatkan tekanan darah karena isinya hormon. Kemudian kadang-kadang ada yang minum pil itu kadang-kadang ngeplek ya dia. Nah itu salah satu dari kekurangan dari pil. Nah ini apa Bu? Ada yang pakai kontrasepsi ini Bu? Dulu? Oke, sekarang implan. Oke, bagus sekali ya Bu ya. Oke, ini suntik KB ya Bu. Suntik KB juga ada 2 macam. Ada suntik KB yang 1 bulan, ada yang 3 bulan. Nah, ya. Tapi untuk pengguna KB suntik ya, kalau ini harus sebelum menggunakan KB suntik harus kalau mempunyai masalah kesehatan seperti perdarahan vagina yang tidak wajar atau ada penyakit hati atau sensitif terhadap suntik itu harus konsultasi dengan dokter terlebih dahulu. Nah ini suntik 1 bulan ya, suntik 1 bulan ya, isinya hormon estrogen ya. Nah suntik 1 bulan ini Bu, kekurangannya ini dia ada juga sektor yang pakai suntik KB 1 bulan ini kadang-kadang juga gangguan menstruasi ya, tapi banyak yang normal ya, artinya dia tetap mendapat menstruasi ya. Kemudian biasanya payudaranya agak lebih tegang ya, lebih sensitif biasanya kalau pakai yang pil yang maksudnya saya suntik yang 1 bulan ya. Kemudian kalau yang 3 bulan Bu, nah suntik yang 1 bulan tadi itu salah satu kekurangannya dia tidak boleh digunakan untuk ibu yang menyusui ya. Nah kalau yang 3 bulan dia bisa digunakan untuk ibu menyusui. Tengah waktunya dia lebih lama, jadi nggak repot ya Bu, nggak kayak pil lupa minum pil ya, beresiko tuh hamil. Kalau ini tengah waktunya agak lama 3 bulan. Nah kemudian untuk efek sampingnya Bu ya, kadang-kadang ada juga sektor KB suntik 3 bulan ini kadang-kadang mengeluh sakit kepala ya, sakit kepala, kemudian ada kenaikan berat badan, kadang-kadang dia juga keplek-keplek ya dia. Pada awal-awal suntik biasanya dia akan terjadi perdarahan yang tidak teratur ya. Nah ini Bu, kalau kekurangannya juga pada pada suntik 3 bulan ini, kalau kita mau berhenti dari KB suntik ini kita harus nunggu waktu dulu ya, karena dia kan 3 bulan, dan waktunya agak lama. Ini ya Bu ya. Nah kalau ini apa Bu? Susu atau implan ya. Ini digunakan di lengan kiri ya Bu ya. Kalau sekarang dia 2 batang, ada yang 1 batang. Kalau zaman dulu berapa batang Bu? 5 batang. 5 ya. Bentuknya kayak kipas ya Bu ya. Oke. Kalau bukanya kadang-kadang tersisa. Kalau sekarang sudah lebih praktis ya. Oke, kita lanjut. Ini susu atau implan ini dia bisa sampai 3 tahun perlindungan KB-nya ya. Kemudian ini kesuburannya dapat kembali segera mungkin setelah implannya dicabut ya. Kalau kekurangannya Bu nih ya, 20% wanita yang menggunakan implan ini tidak mengalami menstruasi, tapi 50%-nya tidak mengganggu menstruasi ya. Nah, KB implan ini Bu ya, ini juga
tidak efektif untuk ibu-ibu atau sektor yang mengkonsumsi obat rutin ya, obat-obat HIV, epilepsi ataupun obat-obat TB ya, itu. Nah, ini apa Bu? Yang pakai ini apa Bu? Bapak-bapak ya. Ini kondom ya. Metode sederhana ini. Ya, alat kontrasepsi yang dipakai oleh bapak-bapak ya, kaum laki-laki. Nah, ini keuntungannya tidak repot kalau kondom. Ya, terus bisa didapat di mana-mana. Ya, gampang dicari, di apotek ada, di swalayan ada ya. Di mana pun, di market-market terdekat juga bisa kita dapatkan kondom ya. Nah, kondom ini ternyata efektif Bu. Kondom ini adalah satu-satunya kontrasepsi yang dapat melindungi dari penyakit menular seksual. Ya, kan nggak kontak dia ya Bu ya. Oke. Nah ya, kalau ini alat kontrasepsi dalam rahim, AKDR atau IUD. Kalau kita biasa kenal spiral ya Bu ya. Zaman ibu saya dulu spiral namanya. Lebih familiar daripada IUD, kayaknya spiral. Oke, spiral ini Bu, ini banyak macamnya ya Bu ya. Nah, ya, kalau zaman dulu kayak gini ya Bu ya, bentuknya ya. Nah, ini betul. Tapi kalau sekarang sudah bentuknya T kayak gini Bu. Ya, itu. Kalau dulu bertahun-tahun ya Bu ya. 10 tahun. 8 tahun ya. 10 tahun ada. Kalau ini ya, yang lipes loh, ini dulu kan jangka waktunya lama sekali ya. Masih ada nggak sih Bu yang belum, yang masih pakai ini, yang belum dibuka? Nggak ada lagi ya, sudah semua ya. Nah sekarang sudah ke cover T semua. Oke, ya ini keuntungan dari IUD ini kenapa? Oke. Keuntungan dari IUD ini kenapa? Dia bisa dipakai untuk semua. Kemudian dia tidak mengandung hormon. Oke, ya ini Bu ya IUD. Oke, kalau ini kontrasepsi mantap. Kontrasepsi mantap itu tadi ada vasektomi, ada tubektomi. Bapak-bapak vasektomi, kalau ibu tubektomi. Oke, ini ya Bu ya. Oke, kita lanjut dengan mitos-mitos tentang kontrasepsi. Yang pertama, pil KB dapat membuat berat badan turun atau menggendut. Benar apa salah? Benar. Nah, kita lihat faktanya ya Bu ya. Nah, pil KB ya, yang isinya khususnya estrogen dan progesteron ini dia mempengaruhi peningkatan nafsu makan aja Bu. Jadi bisa nafsu makan ya, nafsu makan dan retensi cairan tubuh yang berkaitan dengan kenaikan berat badan. Sebenarnya kalau ibu bisa mengendalikan nafsu makannya nggak gemuk ya Bu. Nah ini Bu, ini banyak sekali yang kita sering dengar ya, pil KB membuat rahim kering. Kita lihat ini faktanya ya Bu ya. Oke, ya. Berkurang darah ketika menstruasi itu bukan dikarenakan rahim kering. Berkurangnya darah menstruasi sejak minum